Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Mevani Purnomo. Saya dari kelas manajemen bisnis 1B Politeknik Negeri Medan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas 3 topik penting terkait inflasi, yaitu 1. Cara menghitung indeks harga konsumen atau IHK. Yang kedua adalah cara menghitung laju inflasi, dan yang ketiga adalah cara mengatasi inflasi. Oke, kita langsung aja yang ke pertama, yaitu cara menghitung indeks harga. Nah, sebelum menghitung laju inflasi, pertama-tama kita harus tahu dulu bagaimana cara menghitung indeks harganya. Karena indeks harga dan inflasi ini sama-sama berhubungan. Untuk mengetahui nilai laju inflasinya, tentu kita harus tahu dulu data ataupun nilai dari indeks harganya. Begitu. Nah, jadi indeks harga ini adalah perbandingan rata-rata harga tahun dengan rata-rata harga pada tahun dasarnya. Jadi, indeks harga ini menunjukkan suatu perubahan, apakah itu meningkat ataupun menurun dari tahun ke tahunnya. Nah, indeks harga yang digunakan di Indonesia itu ada 3 ya. Yang pertama adalah indeks harga produksi, yang kedua adalah indeks harga konsumen atau IHK, dan yang ketiga adalah indeks harga perdagangan besar. Nah, di sini saya hanya akan membahas terkait indeks harga konsumen atau IHK. Dan ternyata IHK ini juga merupakan pendekatan yang digunakan BPS dalam menghitung laju inflasi di Indonesia. Nah, dalam mencari nilai dari indeks harga konsumen itu memiliki banyak sekali cara. Namun di sini saya hanya akan menggunakan cara ataupun metode agregatif sederhana yang memiliki rumus IP sama dengan sigma PN per sigma P0 dikali 100 dengan keterangan bahwa IP atau index price berarti harga ya. Jadi IP sama dengan indeks harga, PN adalah harga yang dihitung indeksnya, dan P0 adalah harga pada tahun dasarnya. Lanjut ke dalam contoh soal. Nah, di situ terdapat sebuah tabel dengan nama barang ABCD, harga tahun 2019 dalam bentuk rupiah, harga tahun 2020 dalam bentuk rupiah. Nah, di situ terlihat jelas dengan total di tahun 2019 ada Rp5.400 dan di harga tahun 2020 adalah Rp6.000. Nah, soalnya adalah berdasarkan pada tabel, nah itu adalah datanya, maka angka indeks konsumen pada tahun 2020 berdasarkan tahun 2019 adalah, nah di sini diketahui ya bahwa PN-nya itu adalah tahun 2020 di mana memiliki total Rp6.000 dan P0-nya itu adalah Rp5.400 di tahun 2019. Maka pembahasannya adalah kita masukkan dulu rumusnya, IP sama dengan sigma PN per sigma P0 dikali 100. Langsung kita masukkan, sigma PN-nya adalah 6.000, ya kan? Di tahun 2000, sigma PN adalah harga tahun yang ingin kita cari, dan sigma P0-nya adalah 5.400, karena itu adalah tahun dasarnya. Kita buat diketahui tahun dasarnya itu adalah tahun 2019, maka kita masukkan nilainya yang di tahun 2019. Nah, sehingga kita total dan kita kalikan dengan 100, maka didapat hasilnya adalah indeks price-nya adalah 111,11. Nah, jadi indeks harga pada tahun berjalan tahun 2020 adalah 111,11. Nah, begitu. Nah, kita lanjut ke topik pembahasan yang kedua, yaitu inflasi. Sebelum masuk ke cara menghitungnya, tentu kita harus tahu dulu apa itu inflasi. Nah, inflasi adalah kenaikan atau proses meningkatnya harga barang secara umum ataupun secara terus-menerus atau kontinu. Nah, harga barang yang meningkat ini bisa menyebabkan harga uang menjadi turun, sehingga juga bisa menyebabkan kelangkaan suatu barang. Nah, untuk menghitung inflasi, tentu dibutuhkan indeks harga konsumen atau IHK yang sudah kita beritahu sebelumnya bagaimana cara mencarinya. Nah, sekarang kita masuk dalam mencari nilai laju inflasi. Tadi kita udah ketahui nilai indeksnya, bagaimana cara mencarinya.
Dan di sini kita langsung saja cara menghitung laju inflasi. Rumusnya adalah laju inflasi sama dengan IHK T dikurang IHK T-1 per IHK T-1 dikali 100%. Nah, keterangannya adalah IHK di sini adalah indeks harga konsumen yang tadi kita cari, yang udah kita ketahui bagaimana cara mencarinya. Jadi IHK T ini adalah indeks harga konsumen periode T, dimana ini adalah periode yang ingin kita cari sekarang. Dan IHK T-1 adalah indeks harga konsumen periode sebelumnya. Jadi seandainya kita ingin mencari IHKT-nya adalah bulan Februari, maka itu periode T-nya adalah Februari, maka IHKT-1-nya itu adalah Januari karena periode sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal laju inflasi. Diketahui IHK bulan Januari 2019 sebesar 115,34 dan IHK pada bulan Februari 2019 sebesar 125,30. Hitunglah laju inflasi bulan Februari. Nah, di sini periode T-nya adalah Februari dan periode T-1-nya adalah Januari karena sebelum Februari adalah Januari. Oke, kita langsung ke pembahasan. Kita masukkan dulu rumusnya. Laju inflasi sama dengan IHKT dikurang IHK T-1 per IHK T-1 dikali 100%. Langsung aja kita masukkan IHKT, nilainya adalah 125,30 dikurang IHK T-1 yang memiliki nilai 115,34 per IHK T-1 yang nilainya adalah sama seperti tadi 115,34 yang dikalikan 100% sehingga didapatkan hasilnya adalah 8,64%. Nah, jadi, laju inflasi pada bulan Februari 2019 adalah sebesar 8,64%. Nah, 8,64% ini masuk ke dalam kategori inflasi ringan karena di bawah 10% rata-ratanya. Begitu. Kita masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu cara mengatasi inflasi. Nah, biasanya untuk mengatasi inflasi ini sendiri, pemerintah harus turun tangan dan memiliki kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengatasi terjadinya inflasi. Karena inflasi ini sangat berdampak besar bagi keberlangsungan negara. Makanya, karena itulah pemerintah harus turun tangan langsung terhadap inflasi ini sendiri. Saat ini, pemerintah Indonesia memiliki 3 kebijakan dalam mengatasi inflasi. Yang pertama adalah kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non-moneter. Nah, untuk kebijakan moneter terbagi lagi menjadi 3 bagian politik, yaitu politik diskonto. Politik diskonto ini adalah cara pemerintah menaikkan suku bunga untuk menarik uang yang beredar. Yang kedua adalah politik pasar terbuka. Nah, di sini cara pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia ataupun SBI untuk agar uang masyarakatnya masuk ke dalam bank sentral. Yang ketiga adalah menaikkan cash ratio. Nah, cash ratio ini adalah perbandingan kas dengan semua aktiva. Jadi, cara pemerintah di sini adalah dengan mengharuskan semua bank yang ada di Indonesia ini menurunkan aliran kreditnya. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Di sini pemerintah juga memiliki 3 kebijakan untuk mengurangi ataupun mengatasi inflasi. Yang pertama adalah mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Dan yang ketiga, mengadakan pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Nah, selanjutnya adalah kebijakan non-moneter. Di sini pemerintah memiliki 4 kebijakan dalam mengatasi inflasi, yaitu yang pertama adalah menaikkan hasil produksi, yang kedua adalah pengawasan dan penetapan harga, dan yang ketiga adalah kebijakan upah tetap walaupun harga naik, dan yang terakhir, yang keempat adalah pemotongan nilai uang ataupun sanering. Sekian pembahasan saya terkait inflasi di video kali ini. Semoga pembahasan saya dapat membantu dan mudah dimengerti. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.